Jumpa lagi bersama kami di channel Speech Agent. Bagi kalian yang belum tahu, Speech Agent adalah channel yang membahas tentang pidato-pidato terhebat sepanjang masa hingga sekarang ini, dan telah mengubah paradigma dunia. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. What are we gonna do? Change the world. Mari kita lanjut. 10 perintah Tuhan, atau Dekalog, diakui oleh agama Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai aturan-aturan perilaku dasar manusia yang dikehendaki Tuhan. Kitab Keluaran di Perjanjian Lama menuliskan bahwa perintah-perintah itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada Musa, nabi dan pemimpin bangsa Israel, setelah ia membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Sepuluh perintah Tuhan merupakan inti moralitas agama Yahudi dan Kristen selama lebih dari 3.000 tahun. Dalam agama Yahudi, 5 perintah pertama menunjukkan kewajiban manusia kepada Tuhan, sedangkan 5 perintah lainnya merupakan kewajiban manusia kepada sesamanya. Yesus juga menegaskan kembali perintah-perintah ini dalam khotbah di bukit, yang dianggap penganut agama Kristen sebagai manifesto hukum-hukum Kristen. Dalam agama Islam, Quran menyebut Dekalog sebagai rujukan dan memerintahkan umatnya untuk selalu mematuhinya. Musa lahir di Mesir pada zaman ketika Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki budak Israel dibunuh. Ketika ibunya tidak sanggup lagi menyembunyikannya lebih lama, ia menaruh Musa kecil dalam sebuah keranjang anyaman dan mengapungkannya di Sungai Nil. Putri Fir'aun menemukan keranjang itu dan mengangkat Musa sebagai anaknya sendiri.
Ia lantas memberi bayi itu nama Mesir, Musa, yang berarti diselamatkan atau diambil dari air. Hanya sedikit yang diketahui tentang masa kecil Musa. Setelah membunuh satu orang Mesir yang memperlakukan seorang budak Ibrani secara sewenang-wenang, dia terpaksa melarikan diri dari Mesir ke Midian. Disinilah ia diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Mesir dan menuntut kebebasan bagi bangsa Ibrani yang diperbudak dan membawa mereka ke Israel, tanah perjanjian. Awalnya Musa enggan, katanya, "Aku ini tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ia kemudian diizinkan membawa Harun, kakaknya, sebagai juru bicaranya. Pertemuan pertama mereka dengan Firaun berakhir dengan kegagalan. Mesir sangat mengandalkan tenaga budak, dan Firaun tidak mau melepaskan begitu banyak pekerja yang vital itu begitu saja. Para budak bahkan dilecut agar bekerja lebih keras lagi. Firaun baru menyerah setelah Tuhan memberi bangsa Mesir 10 tulah, yang berpuncak pada kematian mendadak setiap anak laki-laki sulung Mesir. Bangsa Israel kemudian meninggalkan Mesir di bawah pimpinan Musa. Namun Firaun kemudian berubah pikiran dan langsung mengirim pasukannya untuk mengejar bangsa tersebut. Ketika bangsa Israel sampai di Laut Merah, Tuhan membelah laut tersebut sehingga mereka dapat melintasi dasar laut menuju kebebasan.
sedangkan pasukan Firaun yang mengejar di belakangnya tenggelam ketika Laut Merah menutup kembali. Musa memimpin bangsanya ke Gunung Sinai di semenanjung Sinai Mesir, di mana Tuhan memberinya 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. Di Gunung Sinai, Musa bertemu dengan Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setelah Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan, lalu ia turun dan menemui bangsanya.
Musa sendiri wafat sebelum mencapai tanah perjanjian. Demikianlah perjalanan Musa dalam sejarahnya. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.